semua hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk belajar di mana saja. Keep your spirit. Oke, video ini Mami Cice buat karena permintaan beberapa viewer yang minta untuk dibuatkan konten tentang matematika SMA. Oke, Mami Cice pilihkan materi trigonometri yang merupakan materi matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 2. Nah, kali ini Mami Cice bantu untuk mudah menghafal dan memahami rumus-rumus segitiga dalam trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, are you ready, friend? Tapi sebelumnya jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, kita fokus dulu ya, friend. Kita mulai dengan aturan sinus dan aturan kosinus. Ini sengaja Mami Cice bagi dua supaya friend semua bisa membedakan mana yang aturan sinus dan mana yang aturan kosinus. Oke, kita langsung mulai dari aturan sinus. Apabila ada sebuah segitiga, segitiganya adalah segitiga sembarang. Ini titik A, titik B, titik C. Nah, sisi yang ada di depan sudut A, sisi yang ada di depannya adalah sisi A, kita tulis A kecil. Sisi yang ada di depan sudut B adalah sisi B, kita tulis B kecil. Dan sisi yang ada di depan sudut C adalah sisi C, kita tulis dengan C kecil. Nah, aturan yang berlaku pada aturan sinus di sini adalah panjang sisi A atau A kecil dibagi sin A sama dengan panjang B atau B kecil dibagi sin B sama dengan panjang sisi C dibagi sin C. Oke, inilah yang berlaku pada rumus aturan sinus. Hafalkan ya, friend. Remember it. Nah, kapan kita menggunakan aturan sinus? Aturan sinus ini dipakai apabila yang pertama adalah apabila kedua sisi diketahui dan satu sudutnya. Jadi dua sisi dan sudut atau su. Yang kedua, apabila yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi atau si. Nah, sekarang pada aturan kosinus. Aturan kosinus ada sebuah segitiga sembarang. Di sini adalah titik A, titik B, dan titik C. Di depan sudut A adalah sisi A, kita tulis A kecil. Di depan sudut B adalah sisi B atau B kecil. Dan di depan sudut C adalah sisi C atau C kecil. Nah, untuk mengingat aturan kosinus itu seperti pada yang berlaku pada rumus Pitagoras, analoginya. Nah, pada rumus Pitagoras berlaku bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi, A kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. Mana sisi yang lain? B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A. Nah, sekarang bagaimana pada sisi B?
Pada sisi B juga berlaku B kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Cosnya adalah B. Kemudian satu lagi, sisi yang C bagaimana? C kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A B cos C. Ya, good. Nah, ini harus diingat rumusnya ya, friend. A kuadrat sama dengan B kuadrat dan seterusnya. Ya, ingat 3 menit. Nah, sekarang bagaimana penggunaan aturan kosinus? Aturan kosinus ini dipakai apabila yang pertama adalah ketiga sisinya diketahui. Ketiga sisinya diketahui. Jadi, sisi, sisi, sisi. Si. Ketiga sisinya diketahui. Atau yang kedua adalah satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Atau si, su, si. Jadi mudah kan dihafal? Si, su, si. Remember ya. Oke, kita langsung saja ya friend, nggak pakai lama. Kita bahas kasus yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, sudut B 75 derajat, dan panjang sisinya BC 9 cm. Yang ditanya adalah panjang AB. Bagaimana panjang AB? Nah, sekarang untuk menjawab soal seperti ini, sebaiknya kita gambar dulu segitiganya. Kita gambarkan segitiga A, B, C. Diketahui sudut A, berarti di sini ya 60 derajat. Sudut B 75 derajat. Kemudian panjang BC 9 cm. Nah, di sini yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi. Jadi si. Maka yang kita pakai adalah aturan sinus. Nah, masalahnya di sini yang ditanya adalah panjang AB dari A ke B. Berapakah panjang AB? Berarti ini adalah C kecil. Berapa C? Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah panjang A atau A kecil. Nah, kita sudah tahu yang diketahui adalah sudut sisi. Maka kita gunakan rumus aturan sinus. Bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya adalah karena yang diketahui A, kita pakai A per sin A sama dengan, nah kita cari dulu C per sin C. Nah, setelah kita tuliskan rumus, nah sekarang di sini ada masalah. Berapa besar C ini? Nah, yang diketahui baru A-nya 60 derajat, B-nya 75 derajat. Berapa C-nya, sudut C? Maka kita cari dulu. Besar sudut C adalah berapa, friend? Nah, semua total besar sudut dalam sebuah segitiga adalah yes, good, 180 derajat dikurang sudah ada 60 dan 75.
Jadi 180 dikurang 135 berapa? 135 derajat. Ya, betul sekali. Jadi C-nya adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang sudah kita tuliskan tadi. A-nya adalah 9 per sin A, berarti sin 60 derajat sama dengan C-nya yang kita cari per sin 45 derajat. 9 per sin 60 berapa? Sin 60 adalah, ya betul sekali, setengah akar 3. Sama dengan C yang kita cari, sin 45 berapa? Ya betul, setengah akar 2. Nah ini setengah dengan setengah bisa kita coret ya, artinya kita bagi. Nah, setengah dengan setengah. Kemudian kita kalikan silang. C kali akar 3. Atau akar 3 kali C sama dengan 9 kali akar 2. Jadi C-nya sama dengan 9 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kalau pembagian penyebutnya adalah bilangan bentuk akar, maka cara mengubahnya adalah dengan kita rasionalkan menjadi 9 akar 2 dibagi akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, berapa? 9 dalam bentuk akar 3 kali akar 2 menjadi 9 akar 6. Betul. Nah, akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Berapa akar 9? 3. Jadi kalau bentuk akar dikalikan akarnya jadi hilang. Menjadi 9 dibagi 3. Ya, betul. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Ada nggak 3 akar 6? Ya, jawabannya adalah B, 3 akar 6. Ya. Mudah bukan? Next. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB adalah akar 3 cm. Panjang AC sama dengan 3 cm dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Maka panjang BC adalah, nah seperti biasa kita buat dulu segitiganya. Segitiga A, B, C. Yang diketahui sisi AB. Mana AB? Dari A ke B, akar 3. Kemudian panjang AC 3 cm AC. Sudut BAC. BAC berarti A-nya yang di tengah ya, friend. Nah, BAC berarti sudutnya adalah sudut A. Ya, betul. Sudut A 30 derajat. Nah, yang ditanya berapa panjang BC? BC berarti di sini di depan sudut A, maka panjang A atau A kecil berapa? Oke, ini yang diketahui adalah sisi di depan sudut C atau C kecil. Kemudian sisi di depan sudut B atau B kecil. Serta sudut. Jadi sudut yang diapit oleh dua sisi. Maka aturan yang kita pakai adalah, ya betul, kalau ada si, su, si. Nah tadi kalau ada si, su, si, maka yang kita pakai adalah aturan kosinus. Yes, good, betul sekali. Maka kita tuliskan dulu rumusnya. Jawab. Aturan kosinus, kita mau mencari panjang A.
Nah, pakai rumus analog dengan rumus Pythagoras tadi. A kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B C cos A. Nah, A kuadrat sama dengan B-nya adalah 3 kuadrat ditambah C-nya adalah akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali akar 3 kali cos 30. Oke, 3 kuadrat berapa, friend? Ya, betul, 9. Akar 3 dikuadratkan, sama aja dengan akar 3 kali akar 3, alias akarnya jadi hilang, menjadi 3. Dikurang 2 kali 3, 6 akar 3, jadi 6 akar 3. Dikali cos 30, berapa cos 30? Ya, betul, cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, sekarang kita hitung dulu. 6 kali setengah sama saja 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? Ya, betul, 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 sama aja akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Jadi kita kurung 3. Nah, 3 kali 3 berapa? Ya, betul. Ini kita jumlahkan dulu. 9 ditambah 3 berapa? 12. Jadi A kuadratnya adalah 12 dikurang 9. Berapa 12 dikurang 9? Yes, good, 3. Jadi A-nya sama dengan akar 3. Oke, apakah ada akar 3? Kita cari. Ya, betul. Jawabannya adalah B, akar 3. Nah, bagaimana? Easy-busy bukan? Nah, di sini yang pokok utamanya adalah, sekali lagi, kalau menggunakan aturan sinus, maka apabila sisi sudut atau sudut sisi su atau susi. Nah, aturan kosinus kita pakai hanya apabila ketiga sisinya diketahui. Kalau kosinus ketiga sisinya diketahui atau si dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi yang lain. Si, su, si. Oke, mudah bukan? Nah, ini adalah untuk mengingat mana kita menggunakan aturan sinus dan mana menggunakan aturan kosinus. Oke, friend. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.